Puasa kita tuh kan seremonial, Bu. Iya, sahur lapar buka, sahur lapar buka, sahur lapar buka, emping Coca-Cola habis perut kembung bubar, begitu aja. Tiap tahun kayak gitu. Sadar nggak Ibu? Puasa kita seremonial banget, Bu. Ternyata saya husnudzon, puasa Ibu sudah pada baik semua, puasa Ibu sudah keren semua, tapi ternyata puasa Ibu mengandung 5 virus yang membuat puasa kita gagal total. Dan 5 virus ini tidak terasa, Bu. Apa saja Pak Ustadz? Yang pertama, puasa tapi terkontaminasi oleh dosa kepada manusia. Udah nggak usah ngomongin bulan Ramadan, kejauhan, Bu. Kejauhan, Pak. Ngomongin puasa Ramadanku diterima apa tidak ya? Puasa Ramadan diterima apa tidak ya? Woi, lawang bulan Sya'ban saja puasa Ibu udah ditolak sama Allah. Ustadz tahu dari mana? Kan ini hadis nisfu Sya'ban. Kayaknya kalau ada yang bilang nisfu Sya'ban hadisnya dhaif, betul. Kebanyakan, tapi ada yang sahih, jangan lupakan. Dan yang mensahihkan bahkan Syekh Al-Albani, notabenenya yang dijadikan panutan ulama-ulama yang menyesatkan puasa atau keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Contoh, mohon maaf ya, hadis Abi Musa Al-Asy'ari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Nabi? Innallaha la yattali ala khalqih. Allah muncul di atas makhluknya. Allah muncul di atas makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'banin, di pertengahan bulan Sya'ban. Ngapain, Bu? Liyaghfir kulla dzambin. Allah akan ampuni dosa-dosa setiap manusia. Dengerin, ini pelajarin. Nanti Ibu ditanya, Ibu melakukan ibadah di nisfu Sya'ban, emang ada dalilnya? Ada keutamaannya? Jawab, ada. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari di mana? Di kitab Ibn Majah. Siapa sahihkan hadisnya? Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Shahihah. Wih, kata orang, oh pinter banget kau belajar di mana? BKV. Siapa gurunya? Mantap memang. Ya, ustadznya cetar membahana, jemaahnya kayak perbanyak amal ibadah di malam nisfu Sya'ban, ada dalilnya. Kayaknya kemarin tadi malam, Bu, saya nisfu Sya'ban ba'da maghrib di Masjid Baitul Aman Polresta bersama dengan Pak Kapolres. Beliau bilang gini, Tat, ini kan malam mulia, betul. Kira-kira malam ini saya bagusnya ngapain? Saya itu bercanda, maksud saya, Pak, Bapak kan orang kaya, ibadah Bapak nggak usah pakai kebanyakan sholat sujud, nggak ngaruh, Pak. Mumpung duit Bapak masih banyak, berangkatin umroh anggota Bapak itu. Ucapan saya bercanda paginya, malamnya langsung beliau ngadakan undian umroh, Bu. Dan alhamdulillah nama Ustadz gak muncul, Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 2 anggota diberangkatkan beliau dari candaan seorang Agus Khairul Huda. Jadi nisfu Sya'ban, apa kata Nabi? Liyaghfir kulla dzambin, diampuni semua jenis dosa, kecuali ada 2 orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Siapa itu Pak Ustadz? Yang pertama, li musyrikin, orang-orang yang musyrik. Tapi kalau musyrik gak usah dibahas lah, Bu, ya. Artinya kan ya wajar. Lawang dia nggak percaya sama Allah, mau minta ampun sama Allah, mana bisa? Itu nggak usah dibahas. Lagian di sini nggak mungkin lah pakai ada syirik-syirikan, nggak mungkin. Yang kedua, ini yang Ustadz takutkan tuh. Di sini, dan saya yakin di sini ada. Kalau syirik nggak mungkin ada. Yang kedua nih ada nih. Apa musahin? Itulah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia. Ibu tinggal tanya, nggak usah marah-marah juga. Musahin itu apa gitu kan? Tuh kan nggak ada yang tanya. Ya udah, ngapain juga? Musahin itu, Bu, ya musahin begitu ya. Musahin itu terbuat dari 2 poin, Bu. Yang pertama musyah, yang kedua hin, itu sudah namanya musyahin. Orang-orang yang di dalam hatinya terpatri, tertanam, tertancap kebencian kepada manusia lainnya. Ada rasa dendam yang ibu simpan di hati ibu, maka jangan ngomong Ramadan, baru di Sya'ban saja ibu sudah go out, dibuang sama Allah dari daftar penerima manfaat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, tugas kita cuma 2. Imma yang pertama,
ibu didolimi orang, imma yang kedua ibu yang mendolimi orang. Kalau ibu yang didolimi orang, ya ikutin Ustadz Bu ya, ikutin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, jam ini, detik ini, siapapun yang pernah menyakiti saya maafkan ya Allah, dan saksikan ya Rabb. Satu poin sudah selesai, tapi dari hati loh Bu, jangan ngomong doang. Sudah aku maafkan sampai pulang. Hah, sorry ye, maafin dia. Ikut tapak mulutmu baru tahu rasanya. Bu, insya Allah Bu, kurangin beban hidup. Emang kalau ibu benci dia terus dia dapat sesuatu, enggak juga tuh. Yang ada dia bahagia, dia senang-senang, ibu menderita. Iya Bu, malah kita yang sakit-sakit sendiri. Udah bismillah, mau dia ngapain biarin, nanti urusan dia sama Allah. Ngapain kita mikirin yang bukan tugas kita. Ustadz pernah disakitin orang? Pernah Bu. Tapi mohon maaf kalau Ustadz mikirin satu-satu, lelah lah hidup ini. Iya, orang Ustadz ceramah dia ngantuk, sakit hati saya, tapi saya biasa-biasa aja. Nggak usah dilihatin, udah bangun orangnya Bu. Terkipai memang dia langsung tadi. Jadi ibu yang berbahagia, biasa. Satu poin Bu ya. Berarti ini ibu 50% udah lolos nih, musyahidnya udah hilang setengahnya. Tinggal satu nih Bu yang berat Bu. Kalau tadi kan poin pertama ibu yang disakiti. Yang kedua kalau ibu merasa menyakiti orang, minta maaf. Nggak bisa ibu nyakitin orang. Astagfirullah Rabbal empret. Nggak bisa. Itu kalau dosa kepada Allah boleh. Contoh nih, ibu dulu nggak pakai jilbab, belum dapat hidayah, ibu dulu durhaka sama orang tua, itu bisa ibu istighfar aja, minta ampun sama Allah, tuntas. Tapi kalau dosa pada manusia, ibu memfitnah, ibu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, atau ibu berhutang tak bayar, atau ibu menipu orang, atau ibu naudzubillah pernah mencuri barang orang. Kemarin saya ceramah di salah satu anggota dewan Bu. Ya, lagi ceramah karena ini anggota dewan, saya nyempetin ngomong tentang makanan haram. Waspadalah, setiap tanda tangan yang kau berikan tanpa hak, kau makan uang umat di situ, maka setiap satu rupiahnya akan meminta pertanggungjawaban kepadamu di hari kiamat. Dia bilang gini, Ustadz, alhamdulillah saya anggota dewan yang bersih, saya anggota dewan yang tak pernah neko-neko sekarang Pak Ustadz. Tapi dulu saya punya masalah. Kapan Pak? Waktu di SMA, zaman nakal masih kere miskin tak. Saya sering ke kantin, beli gorengan 5, ngakunya 3. Ini kayaknya pelakunya ada di sini ya. Akhirnya saya bilang, Bapak cari ibu kantinnya. Kalau ibu kantinnya tidak ada, cari keluarganya, ahli warisnya. Jangan kau bilang alasan itu dulu, tidak ada, datengin, minta maaf dan balikin duitnya. Dan ternyata dia telepon, alhamdulillah Tat, ibunya masih hidup, cuman udah sepuh begitu. Didatengin, Bu, saya dulu itu anak SMA di sini, saya sering ngambil UT 5, ngakunya 3, tapi ibu jangan takut, sekarang saya udah jadi anggota dewan Bu, ini ada uang 10 juta, insya Allah lebih, dan insya Allah saya ikhlas. Ibu nggak usah merasa berdosa karena saya sudah anggota dewan, uang sekian ini kecil buat saya. Ibu terima Bu ya. Kata ibunya, nggak usah nak, ibu saya ikhlas Bu. Nggak usah nak, karena waktu kamu bilang 3, udah itu ibu 5 kok Bu, tenang aja ya. Jadi ternyata ibunya pemain juga ini Bu. Jadi ibu-ibu, ya Allah ya Karim, hati-hati tuh orang-orang yang pernah ngambil makanan di kantin zaman-zaman SMA dulu. Cari itu ibunya Bu, balikin duitnya. Nggak bisa walau kau mau sholat sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, mobil berantakan, kumis dak karuan, bulu ketek berterbangan, melambai-lambai di atas awan. Nggak ngaruh Bu, nggak ngaruh Bu, serius ya. Makanya poin 1, ada 3 orang sih yang Ustadz titip pesan Bu ya, untuk dituntaskan dalam waktu 15 hari ini Bu. Ada hadisnya dhaif Bu ya, tapi hadis dhaif itu dalam fadilah amal boleh diamalkan ya. Kalaupun ibu nggak percaya hadisnya, ambil hikmahnya lah. Waktu itu ceritanya Jibril berjumpa dengan Nabi, kemudian Jibril bilang, Nabi aku mau berdoa, aminin ya. Baik ya Allah, jangan kau terima puasanya,
Orang-orang yang durhaka kepada ibunya, ya Allah. Nabi bilang amin. Bu, yang doa Jibril, yang ngaminin Bu Nabi Muhammad. Coba, pertama sama orang tua Bu. Yang orang tua masih hidup, ibu ambil HP, ibu ambil telepon orang tua. Mama baik-baik aja kah? Walaupun gak ada tujuan. Mama lagi ngapain? Duduk di kursi depan mak ya? Iya nak, bagus banget kursinya Bu ya. Aku tuh seneng banget ke situ. Dulu waktu kecil sering duduk di situ. Itu omongannya nggak bermanfaat. Itu omongan yang nggak jelas untuk orang lain. Tapi untuk orang tua itu omongan yang sangat menghibur hatinya. Ibu masak apa? Masak rawon. Ya Allah Bu, dulu itu aku seneng banget sama rawon ibu. Bisa nggak ya digofoodin sampai ke Balikpapan dari Jawa Bu? Itu kalau orang lain tuh kijil ibu itu, ngerti nggak sih? Udah Bu, serius Bu, telepon orang tuanya. 15 hari ibu punya waktu, tuntaskan sama orang tua. Yang kedua, ya Allah jangan kau terima puasanya orang-orang yang durhaka kepada suaminya, ya Allah. Ibu sama suami hati-hati Bu. Ya, ibu coba kadang-kadang gedek lihat muka suami pas tidur, ibu tatap wajahnya dalam-dalam. Ibu liatin. Bayangkan kalau itu mata terpejam untuk selamanya. Suamiku, engkau bukanlah keluargaku. Tapi engkau memberi aku nafkah. Matanya berkaca-kaca janda-janda ya. Cie. Ya Allah, kelak ketika ia pergi meninggalkan aku. Ibu ngerti gak sih Bu? Ya Allah ya. Orang muhasabah malah ketawa itu ya, nangis mestinya. Malah ketawa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngelihat ibu-ibu gini kayak orang jemaah manasik haji tuh, putih-putih gitu. Ya Allah, insyaallah Bu ya. Baiklah. Ini kayak Bapak Ustadz berangkat juga. Ini petugas travelnya ceritanya Bu. Jadi ibu-ibu, insyaallah nanti berangkat bareng-bareng Bu ya. Rombongan nanti bawa spanduk besar kajian BKV. Wih. Jangan cuma amin, aku sama Ustadz Nur diajak juga ya. Nanti kau saja berangkat, Ustadz tak dihiraukan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, nggak usah senyum-senyum Bu. Cukup senyumnya Bu Tanjung saja, insyaallah berangkat semua di sini ya. Jadi teman-teman iya, senyumnya orang kaya nggak punya duit itu emang beda sih ya. Jadi teman-teman, Bu, ya paling nggak didiskon 5 jutaan lah satu orang gitu Bu ya. Masya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu tadi Bu. Yang kedua sama suami, Ibu minta maaf sama suami. Oh, kadang-kadang tuh saya ngeliat istri-istri itu, ya Allah. Saya tuh kemarin ke kafe Bu, ada ceramah anak muda di kafe. Baru masuk pintu kafe kan ceramahnya di atas, di bawah tuh ada mbak-mbak nyambut saya begini. Selamat datang Bapak. Bapak mau minum sesuatu, kopi? Kok kopi Mbak? Kok kopinya manis atau pahit? Manis Mbak. Gula putih apa gula merah? Mbak sebentar Mbak ya. Kamu digaji berapa Mbak? 1.800.000 Pak Ustadz. Ya Allah Mbak, digaji 1.800.000. Omonganmu bisa selembut ini. Lah itu lihat istri-istri di rumah itu wanita-wanita durjana. Gaji suaminya diambil semuanya. Nah, pernah ibu kayak gitu? Pulang praktekin langsung depan pintu. Selamat datang ayah. Sesuatu kopi? Kok kopi deh? Kopinya manis atau pahit? Kata suaminya, aku kok jijik tau dia ngeliat kamu gini. Ya kenapa jijik? Karena ibu jarang begitu. Ya Bu, orang pelacur yang dosa aja bisa kijil sama pelanggannya kok Bu. Masa ibu yang berpahala dapat pahala nggak bisa kijil depan suaminya? Dan nanti pulang kedip-kedip matamu kayak. Pasti kata suami, lilipan tau deh ya. Jadi seperti itu. Baik ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Suami. Yang ketiga siapa? Tetangga Bu. Tetangga. Ini yang kadang-kadang Masya Allah ya teman-teman yang berbahagia, sama tetangga jamaah yang dimuliakan Allah.
subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pelajaran Bu. Ibu sama Ustadz sopan wajah. Ibu orang apa namanya Bu sini Bu? Nyebutnya apa daerah sini? Perumahan Korpri. Ibu lembut sama Ustadz itu bukan karena kebaikan. Orang SQ baik sama Ustadz bukan karena kebaikan. Gang PLN lembut sama Ustadz itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau orang Gang Korpri bisa lembut sesama orang Gang Korpri, orang Karangjati bisa lembut sama-sama orang Karangjati, Gang PLN bisa lembut dengan Gang PLN, itulah arti keindahan yang sesungguhnya. Iya, kadang gini nih sopan-sopan ya karena depan orangnya. Mbak, tasku baru loh Mbak. Oh iya, bagus banget ya. Orangnya pergi terus, Bu, perhatiin mukanya Bu. Bu, hati-hati Bu ya. Jadi setiap dosa yang kita lakukan dengan tetangga, nanti minta maaf, datengin sore-sore bawain rawon, daging mahal tat, dagingnya 1/2 kilo, airnya 5 ember ya. Cemplungin situ apa labu siam yang banyak, tahu tempe, acak-acak ndak karuan. Orangnya bingung, Bu, rawon orang dagingnya piye toh? Ini rawon vegetarian. Ya, rawon sehat. Emang sehat sama kir itu bedanya tipis kok ya. Jadi ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Bu-ibu yang dimuliakan Allah, 3 orang tadi khususnya, yang lain umumnya. Ibu minta maaf sama saya nggak apa-apa juga. Tapi maksud Ustadz prioritaskan yang 3 tadi. Siapa saja Bu? Orang tua, suami, tetangga. Ini diprioritaskan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Atau kalau tidak, ibu nggak usah ngomong Ramadanku diterima. Lawang Syakbanmu saja udah pasti ditolak sama Allah. Itu poin 1 Bu ya. Puasa tetapi terkontaminasi oleh dosa kepada sesama manusia. Zong, buang itu, nggak ada guna puasa kita. Serem betul mulut Pak Ustadz ini. Lah memang begitu aturannya. Yang kedua, puasa tapi gemar mencampurkan dengan kemaksiatan. Yang ngomong bukan Ustadz, yang ngomong Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Oh, apa kata Imam Ghazali? Ibu dengerin Ustadz ya. Beliau bilang begini, wa min ajaibis shaimina, dari kebodohannya orang-orang yang berpuasa. Hum yatrukunal halala, mereka meninggalkan perkara yang halal. Wa ya'khudunal harama, tapi mereka mengerjakan yang haram. Ibu, ini minuman ini di hari ini Ustadz minum hukumnya halal apa haram? Ini ada babinya Bu? Ini halal apa haram? Halal. Di bulan Ramadan di jam yang sama ini halal apa haram? Oh, udah dibilang jam yang sama kok siang-siang ngopo tak sliding kakimu baru tahu rasa. Saya bilang di bulan Ramadan di jam yang sama. Ini loh jam yang sama. Ya Allah, mau kelahi tapi udah bulan Sya'ban. Mancing emosi orang ini ya. Ibu. Baru aja Ustadz nyuruh maafan, Ustadz mau marah jadi malu kan ya. Ini di bulan Ramadan di jam yang sama, berarti jam ini halal apa haram? Lihat, yang halal aja ibu haramin. Lah kok ghibah yang haram malah ibu kerjain? Berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari hukumnya haram. Lah kok suami tetangga mbok plototin? Wow. Ngapain Bu? Tenang Pak Ustadz. Ini wow. Ini bukan alif, ini bukan ba, ini wow. Ngerti? Maka berangkat dari situlah ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentu menjadi muhasabah buat kita. Ada orang mencoba untuk mengkombinasikan, ada orang mencoba untuk mengkombinasikan antara yang halal dan haram. Itu seperti orang yang mencampur adukkan minyak dengan air, mustahil. Ya nggak sih? Ibu tahu rawon? Nah, rawon tuh bumbunya diacak Bu, di blender, digoreng, digodok, tetap aja namanya air ketemu air, minyak ketemu minyak. Gak bisa ibu nyampurkan kebaikan dengan keburukan. Makanya banyak pertanyaan, Tat, apa hukumnya orang puasa tapi nggak pakai jilbab? Tat, apa puasa tetapi dia tidak sholat?
Ustaz, apa hukumnya puasa tapi suka ngegibah? Apakah puasanya batal? Tidak. Oh, enggak ada kok, tidak. Tidak sholat membatalkan puasa, enggak ada. Gak usah buat-buat. Jadi orang puasa yang tidak sholat puasanya tetap sah. Dapat pahala tak? Dapatlah. Serius tak? Serius. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya setelah ibu dapat pahala, ibu kan dapat dosa juga karena nggak sholat tuh. Kemudian ditimbang tuh. Pertanyaannya beratan mana? Itu pertanyaan. Karena kebanyakan kita tuh menyangka gini, kebaikan menghapuskan keburukan. Jadi kalau ibu beribadah puasa, tapi ibu ngegibah, puasa ini akan menghapuskan dosa gibah. Salah. Yang betul gibah jadi dosa, puasa jadi pahala. Ditimbang, gedean mana? Itu pertanyaannya. Dan normalnya Bu, normalnya ada kaidah bunyinya begini, dominasi kemaksiatan. Keburukan lebih dominan. Ustadz pakai gamis putih dari pucuk atas sampai bawah, warnanya putih polos bersih mengkilat. Ustadz tanya sama ibu, kalau di sini ada setetes tinta Bu, nggak sampai sesenti, orang akan bilang baju Ustadz bersih apa kotor? Padahal yang kotor cuma setengah senti, yang bersih ada bermeter-meter. Itu namanya dominasi kemaksiatan. Ibu, air zam-zam 1 galon. 1 galon loh Bu, gak main-main Bu. Ditetesin setetes air kencing. Orang bilang tuh air bersih apa air kotor? Padahal cuma setetes. Ini zam-zam loh, gak main-main. Tapi kalah dengan setetes kencing. Begitulah amal ibadah ibu. Ibu ngoyoh-ngoyoh mati-matian di bulan Ramadan, mau sholat sampai jungkir balik baca Quran mulut belepotan. Tapi ternyata mohon maaf, maksiat ibu kerjakan, semua jadi sia-sia. Mbak, ayo gibah Mbak, kita nongkrong di BSB yuk, di Starbucks. Wih, luar biasa. Ternyata bawa bintang naik ke atas mobil bak Starbucks. Gak ngerti bahasa Inggris orang-orang. Lah ya, Starbucks itu, star itu kan bintang, bak mobil bak itu. Ibu naik Starbucks. Luar biasa Bu, gibah. Mbak, gosip yuk. Enggak Mbak. Kenapa? Enggak bisa Mbak, maaf ya. Suamiku masakannya belum masak. Tenang, aku yang masakin. Baju suamiku belum disetrikai Mbak, aku yang nyetrikai. Suamiku belum tidur. Hus, sembarangan Ibu. Ya, jadi ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pelajaran Bu buat kita bersama. Hanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gibah, gak sholat. Ada lagi tuh suka ngabuburit. Tahu ngabuburit? Menjelang buka puasa zaman kita dulu ibu di mana? Di masjid, nyiapin takjil. Sekarang anak muda enggak, mau buka puasa tuh nongkrong di mall. Orang cari berkah, orang nyari pahala. Ini malah ngabuburit, nyari burit ya. Subhanallah ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, maka kemaksiatan itu tidak pernah bercampur dengan kebaikan. Dan Allah itu adil ya Bu ya. Orang-orang yang biasa merasakan nikmatnya bermaksiat tidak akan bisa menikmati nikmatnya beribadah. Gini aja udah. Ibu di Indonesia sholat Bu? Di Indonesia sholat Bu? Kalau kita di Makkah juga sholat, yang dibaca ayatnya juga sama. Tapi kenapa kalau di Indonesia kita dengar imam ngaji biasa aja, kalau di Makkah bawaannya mau nangis. Padahal mohon maaf sekali lagi, suaranya Imam Sudais juga yang nggak unik-unik banget, maksudnya standar lah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Biasa. Tapi kenapa di sana beliau ngaji nangis? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Orang nangis semuanya, Masya Allah. Sampai ada orang Banjar sebelah saya itu nangis juga. Ya Allah, kai menangis, kai paham, kai kada cuai bu kada paham jua pang. Kenapa pian menangis? Umma ai lawas benar jadi. Kirain paham, ternyata lamanya Ustaz tidak duduk-duduk gitu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia karena hati kita sensi, lagi lunak,
Nah, jadi kalau ibu Ramadan ibu campur maksiat, ya nggak ada nikmatnya. Tapi kalau ibu ngegas ibadah, insya Allah itu pasti indahnya luar biasa. Dah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berpuasa tapi masih terkontaminasi perkara-perkara yang mubah, yang bersifat sia-sia. Apa artinya Pak Ustaz? Jadi gini Bu, puasanya itu lebih didominasi oleh perbuatan yang sia-sia, walaupun barang yang mubah. Ibu mungkin berkata, Pak Ustaz, halal. Ibu makan sayur bening buat sarapan jam 6 pagi Bu. Pasti ibu bilang, ya enggak lah kata. Paham maksudnya? Oke. Ibu-ibu mohon maaf, main HP hukumnya apa? Halal. Ada orang main HP di saat mamanya lagi disolatin, sholat jenazah, anaknya main HP, padahal barang halal. Oke, jelas ya? Mohon maaf Bu, ngobrol dengan teman berkesah itu hukumnya halal. Tapi ketika ustadznya pengajian dia ngobrol, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri gak sih? Jadi banyak perkara halal itu yang tidak boleh dilakukan. Dah, saya kasih analogi. Ustadz lagi gabut, kartu ATM isinya 300 juta. Nih, Bu pakai, Bu belanja, terserah ibu. Tapi ada waktunya Bu, limitnya 30 menit. Dari jam 1 sampai jam setengah 2. Akhirnya kita ke mall, dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ibu lari belanja kanan kiri. Saya mau tanya sama ibu, sempat gak Bu untuk duduk-duduk scroll HP? Nggak sempat. Ibu kira-kira sempat nggak untuk ya sekedar pijit-pijitan kaki lagi capek begitu? Bahkan buang air kecil pun akan ibu tahan, saking menghemat waktu. Kenapa? Karena waktu ini begitu berharga Pak Ustaz. Kenapa ibu begitu pintar? Karena itu urusannya duit. Giliran Ramadan santai memang ibu. Ya pada main HP, nonton TV, nge-mall, jalan-jalan nggak karuan. Ya puasa-puasa senengannya begadang. Saya lihat itu di kafe-kafe itu. Saya orangnya suka tidur malam Bu, jam 12, jam 1 malam saya tidur itu. Tapi kalau bulan Ramadan pulang tarawih langsung tidur. Ya, makanya Ustadz sering bilang, begadang itu jangan begadang. Begadang itu tiada artinya loh Bu. Loh, begadang sih boleh saja ya, kalau memang ada. Kok ibu tahu sih Bu? Keren loh ibu ini ya. Jadi ibu yang berbahagia, begadang makruh, apalagi perkara halal yang biasa dilakukan ibu-ibu. Mohon maaf, kebanyakan tidur. Sedang puasa habis subuh tidur, bangun-bangun menjelang duhur. Habis duhur main HP, main laptop, tidur sampai asar. Asar bangun, duduk-duduk nonton TV, ketiduran, bangun-bangun depan mata takjil begini Bu. Pak Ustadz, apakah orang ini dapat pahala? Dapat. Apakah puasanya sah? Sah. Apakah dia masuk surga? Masuk surga. Di surga orang pada makan, pada minum, dia di pojokan surga itu tidur Bu. Dia di surga itu kerjanya tidur aja, tidak bangun-bangun dia Bu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebanyakan tidur. Apalagi Pak Ustadz, untuk ibu-ibu kebanyakan belanja nge-mall. Ustadz gak usah munafik Ustadz. Ustadz sendiri kalau lebaran pakai baju baru, pakai. Ustadz beli baju baru di mana? Di mall. Tuh sama berarti dengan kami. Beda Bu. Ibu belanjanya Ramadan, kalau Ustadz belanjanya di bulan Sya'ban. Tanggal 2 kemarin selesai, 22 gratis ongkir, sepi, cepet. Iya kan? Ibu-ibu, saya tanya, udah beli baju? Aman Bi. Anak-anak udah kau belikan? Aman Bi. Abi gimana? Abi nggak usah dipikirin, banyak nanti ibu kasih baju ke Abi. Biasanya begitu dari beberapa pengajian lain sih. Tahun lalu sih ngasih Bu Tanjungnya, cuman tahun ini wallahu a'lam ya. Kan iman manusia berubah-berubah Bu ya. Iya, saya nggak minta.
Ustaz nggak kode-kode, cuman ngasih tahu aja yang saya pakai ini XL Bu Tanjung ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih jadi pelajaran untuk kita bersama. Ibu. Jadi belanja dari sekarang. Ibu kan enggak, ibu ada kenceng tanggal 1 tarawih ramenya ya Allah. Tuh jemaah sampai keluar-keluar Bu. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir udah hilang kalap. Salatnya bukan di al-ihsan, bukan di at-taqwa, tapi al-bi'isbi war-ramayana wal-fantasiqi wad-dom. Jadi teman-teman, dom ini dom. Maka berangkat dari situ Bu ya. Amalan begini termasuk buat kue. Apa pula orang puasa sibuk buat kue aja. Bu beli Bu, banyak orang jual. Lagi ini Bu nggak usah aneh-aneh. Tamu kalian tuh bukan bule suka roti. Tamu teman-teman itu orang Indo. Jujur aja lah, ibu yang jadi tamu sekarang. Ini di sini ada kue, ada nastar, sama di sini ada kacang mente. Demi Allah, yang habis duluan mana Bu? Tuh, tamunya orang Indo. Udah kasih kacang mente, kacang goreng, kacang godok, pulang-pulang asam urat semua dia Bu. Iya. Jadi teman-teman yang berbahagia, pernah loh Bu, Ustadz dikasih orang dikirimin kue de cafe Bu, kue mahal itu Bu. Subhanallah, kirimin de cafe, saya bilang wah rezeki anak soleh nih. Ustadz taruh Bu, kacang goreng, habis itu de cafe, habis kacang mente, de cafe, emping, de cafe. Ibu tahu yang terjadi? Sampai lebaran kelima, kacang habis, emping habis, semuanya habis. The Cafe masih utuh. Nih lihat nih kayak gini nggak ada yang makan pakai mau buat-buat. Ini The Cafe nih makanan enak. Dan nyentuh. Abi tahu kenapa ada yang nyentuh? Solasinya belum dibuka Abi. Astagfirullah. Pantesan ada yang nyentuh Bu. Dimakan Pak? Iya Pak Ustadz. Iya. Buka. Iya ya Allah. Dan itu ternyata cara jitu untuk menghemat kue kita sampai Idul Adha Bu ya. Jadi pura-pura lupa aja tuh solasi jangan dibuka ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah Bu nggak usah aneh-aneh Bu ya. Bu mohon maaf, masak itu sewajarnya aja. Iya, sahur Bu nggak usah masak sahur Bu, buang-buang duit. Cari masjid yang ada qiyamul lailnya, itu pasti ada sahur berjamaahnya. Oh iya, jadi mohon maaf, banyak masjid Bu, kalau mau ikut Ustadz, semuanya tempat saya yang saya isi itu semuanya ada sahurnya. Ustadz pengajian yang udah gratis, pengen dekat ya sana nyari sendiri situ. Ibu, Ustadz kalau yang malam ganjil dekat sini Bu, Babus Salam belakangnya SMK 4 itu kah Bu? Tahu SMK 4 Bu ya? Belkan naik. Dekat, kalau orang-orang ini dekat ini, orang dekat ini ya. Kalau yang genap ada di Al-Amin Auri Bu. Al-Amin Auri itu malah nasi padang bungkusan Bu. Saya tuh suka nasi padang yang berbungkus karena sayurnya itu meresap ke nasinya. Terus iya ada ya Allah telurnya tuh tebel warna merah gitu loh Bu. Diemak-emak sama sambal hijau tuh ya Allah. Enaknya. Belum lagi kena ini rendangnya tuh bumbu rendangnya tuh diemak-emak begini loh ya Allah. Itu segernya Bu. Minumnya es degan, masya Allah. Makan yang ngadep laut Bu ya. Kena tsunami meninggal dunia ya. Puasa-puasa justru karena puasa itu tak tes imanmu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh maksudnya begitu. Makanya ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, nggak usah nyanyi, banyakin untuk beribadah. 10 hari terakhir fokus beribadah hanya untuk memikirkan Allah. Nanti kalau ibu ibadah full 10 hari terakhir, malam begadang, subuh tidur cuma 1,5 jam, bangun kegiatan lagi 10 hari berturut-turut. Tangan ibu ini kayak dicucuk sama jarum, tidak ada rasanya, kayak kebas karena kita kurang tidur. Puncaknya nanti di malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Bu, itu rasanya badan kita kayak semeriwi. Aduh, ngeri.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada orang turun dari mobil tutup ruang, kemudian bawa bingkisan. Apa bu? Oh baju. Dari mana? Dari BKV. Allahu akbar. Itu rasanya semeriwing begitu. Ya. Jadi berangkat dari situ, dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, jamaah yang berbahagia, puasa tapi suka perkara yang sia-sia. Kemudian yang keempat, puasa tapi meninggalkan sunnah. Ini yang membuat puasa kita jadi tidak terasa. Contoh apa? Sunnah-sunnahnya bu. Tarawih. Ibu remehkan tarawih. Ibu bisa nggak komitmen bu? Bismillah, Ramadan kali ini full 30 hari minus datang bulan. Selesai. Komitmen diri itu. Kalau salah satunya ternyata ada bulan Lailatul Qadarnya, maka kita keberkahan dapat pahala Lailatul Qadar. Gaspol bu. Jangan remehkan, cuma tarawih kan cuma sunnah. Kok cuma sunnah itu gimana? Justru sunnah itulah kelebihannya. Nasi dengan lauk lebih wajib mana bu? Nasi. Tapi bu mau makan nasi tanpa lauk? Nah itu maksudnya. Fardu dengan sunnah, yang fardu mana? Yang fardu. Tapi ibu mau fardu tanpa sunnah. Seperti itu gambarannya. Jadi berangkat dari situ tarawihnya gaspol. Nanti 10 hari terakhir mulai beramburan tuh jemaahnya pada tawaf di Masjid BSD. Jangan bu, kencengin. Kemudian berikutnya lagi apa Pak Ustadz? Mengakhirkan sahur. Ibu tahu mengakhirkan sahur? Sahur jangan cepat-cepat. Orang sahur kok jam 11 malam. Sahur itu belakangan. Jeda dengan adzan subuh itu 15 menit. Itu yang disebut dengan imsak. Orang kadang bilang tidak ada imsak di zaman Nabi. Memang tidak ada. Imsak itu keberhati-hatian. Makanya kalau imsak masih boleh makan. Boleh. Ibu lagi bangun kesiangan, tiba-tiba imsak, waktu imsak telah tiba. Suling Pertamina. Ya bu, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia. Dalam kondisi yang seperti ini, ibu lanjut makan gak apa-apa. Yang gak benar tuh apa? Udah makan, udah minum, udah sikat gigi, udah kumur, imsak, kurang kerjaan, makan kue. Di dalam kue ada rambut, ketelan, ditariklah setengah keluar, setengah di leher. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditelan namanya makan batal. Ditarik keluar namanya muntah dengan sengaja batal. Ya udah biarin gelantung di mulutmu seharian situ. Bu apa kabar bu? Hai. Masuk batal, keluar batal. Ya kan? Kayaknya imsak itu tujuannya menjeda, bukan membatasi. Jadi habis imsak masih boleh makan bu? Boleh. Tapi kalau udah makan yo udah selesai. Tadi dikatakan kan oleh Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, Zaid, berapa jeda antara adzan dengan sahur Nabi? Qadra khamsina ayat, kurang lebih 50 ayat. Artinya Nabi menjeda di antara sahur dengan adzan subuh. Kalau udah selesai adzan tidak boleh kita makan. Ya, Allahu Akbar, udah nggak boleh makan. Pak Ustadz kalau lagi makan terdengar adzan, muntahkan yang di mulutnya. Jangan ibu makan. Adzan Pak Ustadz. Iya kah? Iya kak, kundul musik. Diakhirkan sahurnya bu. Jangan sampai tidak sahur. Karena banyak orang bilang gini, Ustadz sahur kan cuma sunnah. Memang sahur sunnah, tapi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah sahur. Pak Ustadz, sahur itu kan untuk kekuatan. Aku tidak pakai sahur kuat. Bukan, sahur bukan kekuatan. Sahur itu mencari barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada berkah. Terserah ibu mau sahur apa, sahur lodeh, sahur bening, sahur apapun, silakan. Bentak-bentak Ustadz sopan itu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, Pak Ustadz, tapi kan mohon maaf Pak Ustadz ya, aku kalau sahur tuh muntah tidak kuat. Tasakharu walau bijur ati minal ma. Bersahurlah walaupun dengan seteguk air putih. Dan ibu polanya dirubah bu. Ibu biasanya buka puasa ngegas. Kalau sahur makannya
dikit gitu Bu ya. Dibalik Bu ya. Kalau ibu mau sehat dibalik. Buka puasa makannya dikit. Kalau perlu tinggalkan karbohidrat. Untuk buka puasa banyakin dagingnya, banyakin sayur-sayurannya, banyakin buah-buahannya. Itu kalau buka puasa. Ya Ustadz pribadi kalau buka puasa nggak pernah makan nasi. Ustadz paling ganti dengan ketupat, lontong, buras, bubur ayam. Paling begitu aja. Sama kah Bu? Oh sama. Enggak, bercanda berarti. Ustadz nggak pernah makan nasi Bu. Ketepatan Ustadz kalau buka puasa, aduh kalau Ustadz bulan Ramadan tuh kayak orang kaya Bu. Buka puasanya di hotel terus. Diundang acara buka puasa bersama. Tuh Ustadz makannya tuh biasanya sayur, daging, sayur, ikan, enggak pakai nasi. Buka puasa. Supaya apa? Supaya nanti sahurnya lapar. Di sahur baru ibu banyakin nasi, karbohidrat, dagingnya kencengin. Ayam itu ibu kencengin yang banyak. Telur wajib Bu. Sahur paling enggak telurnya 3 biji. Serius? Telur itu sumber kekuatan. Orang diet-diet yang sukses itu paginya makan telur itu. Ada saya punya jemaah telur 6 telur dimakannya tiap hari, tiap pagi. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau ibu-ibu makan 6 telur, bapak kasih 4 saja. Yang 2 sudah punya dia Bu. Baik, kemudian teman-teman yang berbahagia, apalagi menyegerakan untuk berbuka puasa. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kalau untuk berbukanya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan bandeng, ikan gabus. Yang paling ganteng Ustadz, ubur-ubur ikan lele. Jangan fitnah kau lele. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran yang untuk kita bersama. Buka puasa disegerakan, dan buka puasanya menggunakan kurma dan air putih. Kita ini lucu Bu, udah dikasih tuntunan. Kenapa? Kemarin saya ngobrol dengan dokter. Ini kalau ibu mau saya sampaikan, saya ceritain nih. Jadi dokter bilang kenapa Nabi nyuruh kita makan kurma. Masya Allah Bu, perut kita ngunyah makanan itu 9 jam Bu. Ibu anggaplah sahurnya jam 4 contoh ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berarti jam 1 lambung kita kok kosong. Karena kosong dia ngempot Bu. Udara di lambung naik ke atas. Makanya kenapa kalau jam 1 mulutnya mengeluarkan bau naga sakti. Itu kata Nabi, la khulufu fami shaim. Bau mulutnya orang berpuasa atyab indallah min rihil misik, lebih wangi di mata Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Itu minyak kasturi di mata Allah, bukan di mata temanmu. Kasturi. Itu di hadapan manusia tuh racun tikus yang mematikan. Hati-hati Bu. Nah, ketika lambung ngunyah, akhirnya dia menguras dirinya sendiri. Keluarlah namanya zat asam lambung. Saya pikir itu namanya doang. Ternyata memang betul-betul rasanya asam. Ibu kalau ini luka dikit aja, ibu tetesin jeruk nipis, rasanya gimana Bu? Perih. Itulah yang terasa orang kena penyakit mah. Makanya kalau asam itu dinetralisir dengan, nggak pernah masak orang-orang ini. Ibu kalau masak keasaman dikasih apa? Gula. Karena manis itu menetralisir rasa asam. Makanya disuruhlah kita makan gula untuk menetralisir asam yang ada di lambung kita. Karena kurma itu sifatnya pekat, dia tidak bisa memberikan rasa manis kemana-mana. Makanya kata Nabi anjurannya minumnya air putih. Itu ceritanya gitu. Buka puasa pakai kurma. Dan saya Bu, kadang memang karena sibuk ya. Ibu percaya nggak? Saya kadang-kadang buka puasa tuh di Manggar. Nanti tarawihnya Ustadz ngisi pengajian di seberang di Penajam Bu, serius. Jadi kadang saya makan kurma 3. Udah, nanti aja makan besarnya. Woi ke Penajam Bu, pulang perut udah nggak butuh makan lagi. Makan kurma 3 sampai subuh. 3 kilo maksudnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia,
Siapa bilang Ustaz tak bilang biji kok? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya Allah, dah. Nanti sahurnya, buka puasanya juga begitu. Jangan lupa berdoa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, berpuasa tapi nggak punya ilmu. Apa maksudnya Pak Ustadz? Apa maksudnya? Sabar Bu, belum keluar tulisannya Bu ya. Yang kelima, berpuasa tapi nggak punya ilmu. Orang kalau ibadah nggak punya ilmu itu Bu, sia-sia. Bu, tempe sama daging lebih mahal mana? Daging. Daging dipegang Safe International sama sorry saya ulangi, daging dipegang tempe dipegang Safe terkenal. Daging dipegang sama Pak Ustadz. Lebih enak mana kira-kira? Ibu meremehkan saya betul-betul Bu ya. Lebih enakan tempenya Bu. Karena tempe dipegang Safe itu jadi masakan lezat. Daging dipegang Pak Ustadz yang tidak ngerti masak, pasti jadi kacau balau, tidak berguna. Maka berangkat dari situlah, ibu yang berbahagia. Ini yang Ustadz maksudkan. Kalau ibu beribadah nggak punya ilmu, walaupun setinggi apapun amal ibadahnya, sia-sia. Pak Ustadz, hari ini aku nggak puasa. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Iya Pak Ustadz, aku nggak puasa karena kenapa? Semalam aku melakukan hubungan terus ketiduran. Terus bangun-bangun di masjid ada suara apa Bu? Bukan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ibu mohon maaf Bu ya. Itu apa tuh? Sudah bubaran. Posisinya junub. Aku nih nggak puasa, akhirnya aku makan nasi kuning iwa haruan. Pak, kamu sih coba kamu belajar di BKV, Pak. Iya, kamu tahu ilmunya. Sebenarnya puasamu itu nggak batal. Jadi nggak batal tuh. Tadinya sebelum nasi kuning iwa haruan, pun tampak memang mulutmu baru tahu rasa. Dan nasi kuning batal lah, ya kan? Jadi ibu yang berbahagia, kenapa nggak batal? Karena memang orang kalau melakukan hubungannya sebelum subuh, efek junubnya tersisa, nggak apa-apa. Paham Bu ya? Ini kayak begini kenapa? Karena nggak tahu ilmu. Banyak Bu, mitos-mitos yang berterbangan. Nangis batal, pernah dengar? Nggak ada itu. Nangis batal tuh madhabnya mama kita itu. Stres ngelihat anaknya nangis, nangis batal kau, nangis batal kau. Begitu. Ya Bu, nangis tidak batal, yang penting lidahnya nggak nakal, nyam itu baru batal. Ya Bu, ini nanti udah masuk ke fikih Bu ya. Saya nggak mau memperpanjang. Ibu nanti kalau mau belajar fikihnya, silakan nanti Ibu datang di pengajian MIQ Baitul Aman Polresta Balikpapan tanggal 25. Berarti menjelang Ramadan menyisakan 5 hari. 25 Selasa malam Rabu ba'da sholat maghrib. Kalau ibu mau ba'da sholat isya juga nggak apa-apa. Habis maghrib kita makan dulu Bu. Kemudian nanti ba'da sholat isya nanti lanjut pengajian tentang fikih pernak-pernik fikih puasa. Yang mau datang silakan hadir ya. Barakallahu fikum. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Masya Allah 1 jam tak terasa ya.